Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqnal ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah, udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Baik, kita akan membahas mengenai hukum mim sukun. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hukum nun sukun dan juga tanwin. Kemudian berlanjut dengan hukum mim dan nun yang bertasydid. Maka saat ini kita akan membahas mengenai hukum mim sukun. Halaman 11, bait nomor 18. Ahkamul mimi sakinah. Ahkamul mimi sakinah. Itu harusnya pada kata al-mim itu enggak ada harokatnya ya. Enggak perlu sebenarnya. Ahkamul mim sakinah. Hukum mim sukun. Bunyi baitnya yang pertama yaitu bait ke-18. Muallif mengatakan wal mimu in taskun taji qablal hija la alifin layyinatin lidzil hija. Wal mimu in taskun taji qablal hija. Huruf mim, jadi salah satu dari huruf hijaiyah. Huruf mim in taskun jika disukun taji qablal hija, ya, datang setelah huruf hijaiyah. La alifin layyinatin lidzil hija. Kecuali alif layyinah bagi orang yang berakal. Artinya adalah bahwasanya kalau kita memperhatikan di Al-Quran, mim sukun itu setelahnya pasti adalah huruf hijaiyah. Ya, karena memang Al-Quran berbahasa Arab ya. Bahasa Arab dirangkai dari huruf hijaiyah. Jadi mim sukun setelahnya adalah huruf hijaiyah. Yang dihitung berjumlah 28. Entah itu alif, ba, dan seterusnya. Atau hamzah ya. Dikecualikan adalah huruf alif. Jadi dalam bahasa Arab itu sebenarnya dibedakan antara alif dengan hamzah, ya. Alif dengan hamzah. Kalau yang berharokat itu namanya hamzah, kalau yang panjang itu namanya alif. Kalau yang panjang namanya alif. Nah, alif ini ada kalanya layyinah, bengkok, ada kalanya lurus, ya, alif tegak itu. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya huruf mim sukun ini jatuh setelahnya huruf-huruf hijaiyah. Jadi mim sukun kemudian jatuh setelahnya huruf hijaiyah. Dikecualikan adalah huruf alif. Karena alif di sini pasti tidak menerima harokat. Sedangkan mim adalah huruf yang disukun, maka mereka ini tidak akan berjumpa. Penjelasannya ay annal mim as-sakinata taqa'u qabla hurufil hija. Ay annal mim as-sakinata taqa'u qabla hurufil hija ghairal alifil layyinah li'annal alifal layyinata la yakunu qablaha illa maftuha. Li'annal alifal layyinata la yakunu qablaha illa maftuha. Jadi saya ulang. Jadi mim sukun ini terletak sebelum semua huruf hijaiyah selain alif layyinah bagi orang yang berakal ya. Lidzil hija ay lidzil aql bagi orang yang berakal. Jadi maksudnya adalah apabila terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah ya. Jika terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka nanti ada hukum-hukum tertentu. Nanti akan disebutkan ada 3. Nah, huruf hijaiyah ini dikecualikan adalah alif layyinah. Alif layyinah ini tidak akan bertemu dengan mim sukun. Kenapa? Karena sebelum alif layyinah ini adalah huruf yang berharokat fathah. Jadi setiap ada alif layyinah, maka huruf sebelumnya itu pasti berharokat fathah. Sedangkan yang kita bahas di sini adalah mim sukun, maka tidak akan berjumpa. Karena mim disukun, bukan berharokat fathah. Berarti tidak akan berjumpa dengan alif layyinah. Makanya di sini disebutkan bahwasanya mim sukun ini jatuh sebelum huruf hijaiyah kecuali alif layyinah. Kenapa? Karena alif layyinah li'annal alifal layyinata
la yakunu qablaha illa maftuhan. Huruf sebelumnya itu pasti berharokat fathah. Sedangkan mim di sini adalah pembahasannya mengenai mim sukun, maka tidak akan berjumpa dengan alif layyinah. Itu maksud dari bait yang pertama. Dari hukum mim sukun. Bait yang kedua, tepatnya urutan ke-19. Ahkamuha salasatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Ya, jadi mim sukun intinya adalah mim sukun jika bertemu dengan huruf hijaiyah selain alif layyinah, kenapa nggak bertemu sudah kita sebutkan alasannya tadi, maka ini terdapat 3 hukum. Ahkamuha salasatun. Hukumnya ada 3, 5 dhabat ya menurut para ulama yang teliti. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Yaitu ikhfa menyamarkan, idgham meleburkan, izhar menjelaskan. Faqat tidak ada di sini yang namanya iklab, ya, enggak ada. Kalau nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka ada yang namanya iklab, sedangkan di sini tidak ada. Paham? Ai ahkamul mim sakinati salasatun. Jadi hukum mim sukun ada 3. Yahfadhuha man dhabataha. Dan ini telah dihafal ya oleh para ulama yang bobit, yang teliti. Wahyal ikhfa, yaitu ikhfa, wal idgham dan idgham, wal izhar dan juga izhar. Ikhfa berarti menyamarkan. Menyamarkan, nanti ada penjelasannya. Menyamarkan, jadi ada yang disamarkan di situ. Wal idgham, meleburkan. Kemudian wal izhar, menjelaskan, menampakkan. Wala iklab balil mim sakinah. Tidak ada iklab pada hukum mim sukun. Ya. Ya, ini perinciannya akan disebutkan bait nomor 20. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafiyya lil qurra'i. Fal awwalu, ini hukum yang pertama. Al ikhfa adalah ikhfa 'indal ba', yaitu ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Wa sammihi, maka namailah dia, namailah hal ini asy-syafiyya dengan ikhfa syafawi lil qurra'i sebagaimana yang dipahami oleh para ahli qiraah, ulama ahli qiraah. Qurra itu maksudnya adalah ulama-ulama yang ahli qiraah. Jadi yang pertama adalah ikhfa ketika terdapat mim sukun sebelum huruf ba, dan namailah ia dengan ikhfa syafawi sesuai dengan pendapat para ulama qiraat. Ail awwalu min ahkamil mim sakinatil ikhfa ma'al gunnah. Jadi hukum yang pertama, ail awwalu yang pertama, min ahkamil mim sakinah. Jadi yang pertama dari hukum-hukum mim sukun, al ikhfa'u ma'al gunnah adalah menyamarkan. Menyamarkan disertai dengan gunnah. Menyamarkan apa? Menyamarkan huruf mim. Wadzalika, kapan itu? Wadzalika, dan hal itu idza waqa'at qabla ba, yaitu ketika mim sukun jatuh sebelum huruf ba. Jadi mim sukun dulu baru kemudian huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nahwu ilaihim bihadiyah. Ilaihim bihadiyah. Kayak gitu bacanya. Ilaihim bihadiyah. Mimnya disamarkan di situ. Bukan dileburkan, ya, bukan dileburkan, juga bukan diidgham, bukan dileburkan, juga bukan dijelaskan mimnya, bukan ilaihim bihadiyah, bukan juga ilaihim bihadiyah, tapi ilaihim bihadiyah, ilaihim bihadiyah, karena ini huruf ba dan huruf mim ini makhrajnya sama, tempat keluarnya sama. Jadi sudah disamarkan ketika hendak mengucapkan huruf ba. Di ilaihim bihadiyah. Karena dari huruf syafawi, huruf ulut. Baik. Contoh yang kedua adalah watarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Disertai dengan gunnah. Disertai dengan gunnah. Jadi gunnah itu tidak hanya pada idgham bi gunnah saja. Ikhfa yang sebelumnya itu ada gunnah, nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf
Apa huruf apa? Dalam baitnya disebutkan apa? Huruf-huruf ikhfa, 15 huruf yang tersisa. Tipsun masil rahman, tafus, dif, ni'am, da'su adhonin, zur syarifan lil karom. Itu huruf-huruf ikhfa. Nun sukun atau tanwin, jika bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa tersebut, maka dibaca samar nunnya, disertai dengan ikhfa. Jadi semua hukum nun sukun dan tanwin itu ada ikhfa-nya 2 harokat. Kecuali apa? Kecuali apa? Izhar. Kecuali apa lagi? Kecuali idgham bila gun. Idgham bila gunnah. Bila gunnah nggak ada gunnahnya di situ. Nah, di sini termasuk yang ada gunnahnya. Jadi kalian kumpulkan itu, bahwasanya di ikhfa ada gunnah, di idgham bi gunnah ada gunnah. Kemudian di iklab ada gunnah. Mim dan nun yang bertasydid ada gunnah. Di sini ikhfa syafawi juga ada gunnah. Di sini nanti akan disebutkan namanya adalah ikhfa syafawi. Wa yusamma ikhfa al-mim sakinati 'indal ba' 'indal qurra'i ikhfa'an syafawiyan. Dan menyamarkan seperti ini, menyamarkan mim sukun ketika bertemu dengan huruf ba 'indal qurra, menurut para ulama qiraat, ikhfa'an syafawiyan. Ini dinamakan dengan ikhfa syafawi. Kenapa? Kenapa demikian? Li'annahu yakhruju minas syafatain. Karena keluar hurufnya, tadi saya sebutkan, mim dan ba ini dari syafah, dari bibir. Termasuk huruf yang keluar dari bibir disertai dengan mengatupkan kedua bibir. Orang tidak bisa mengucapkan huruf ba dan huruf mim kecuali dengan mengatupkan kedua bibir. Ba, 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 ma, ba, ma. Makanya ya, membacanya seperti itu. Membaca ikhfa syafawi, pertemuan antara huruf mim dengan huruf ba, itu dengan mengatupkan. Jadi kalau ada yang mengajarkan membaca, kemudian mulutnya ada menganga, ada jeda, ada rongga seperti itu, terbuka sedikit, itu tidak benar. Yang benar adalah seperti yang tadi saya contohkan ya, harus mengatupkan kedua bibir. Tarmihim bihijarah, kemudian wama hum bimu'minin fa idahum bisahirah alam ya'lam bi anna Allah yara. Itu tarmihim bihijarah. Itu cara bacanya seperti itu. Ini penting diperhatikan ini. Jadi cara baca ikhfa syafawi adalah dengan mengatupkan kedua bibir. Jadi ini kalian peringatkan orang-orang atau para jamaah yang ikut kajian online, harus diperingatkan kalau memang ada yang baca ikhfa syafawi dengan membuka bibir, itu tidak benar, bukan seperti itu. Ada sebagian yang baca seperti ini. Tarmihim. Itu kan gimana itu? Baknya gimana keluar kalau dibuka kayak gitu? Nggak bisa. Tarmihim. Mimnya belum keluar itu. Nggak benar. Tidak benar. Kemudian yang kedua, sekarang bait nomor 21. Wasani idghamun bimisliha ata. Wasammi idghaman shaghiran ya fata. Wasani yang kedua, idghamun bimisliha ata. Idgham dinamakan dengan idgham. Hukum yang kedua adalah idgham. Bimisliha ata, yaitu ketika berjumpa dengan yang seumpamanya. Kita bahas apa sekarang? Tadi hukum apa? Hukum mim sukun. Yang seumpama dengan mim berarti huruf apa? Huruf mim. Berarti mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, itu namanya bacaan idgham. Idgham dileburkan. Jadi dua huruf mim ini seperti satu huruf mim yang bertasydid. Wasammi idghaman shaghiran ya fata. Lah, yang demikian ini dinamakan dengan idgham shaghir. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat, namanya idgham shaghir, dileburkan. Jadi seperti huruf mim yang bertasydid, dileburkan. Dan ini dalam istilah tajwid disebut dengan idgham shaghir. Idgham shaghir. Seperti itu. Jadi setiap kali ada idgham, huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat, namanya apa? Idgham shaghir. Seperti itu. Idgham shaghir. Jadi kalau
Yang sebelumnya juga sama, namanya idgham shaghir itu. Wa may ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah wa may ya'mal wa may itu idgham di situ. Wa may ya'mal namanya idgham shaghir. Cuman di sini biasanya memang istilahnya adalah ketika huruf mim. Ketika huruf mim. Mim dengan huruf mim, mim sukun dengan huruf mim hidup. Ay wasani min ahkamil mim sakinah. Jadi yang kedua, min ahkamil mim sakinah, dari hukum mim sukun, idghamuha fi misliha, yaitu meleburkannya. Nya siapa? Atau nya apa di sini? Meleburkannya, meleburkan apa di sini? Mim sukun. Meleburkan mim sukun fi misliha pada huruf yang seumpamanya. Seumpama mim berarti huruf mim ma'al gunnah disertai dengan gunnah. Lagi itu cara menjelaskan kitab kayak gitu. Langkah awal dibaca dengan jelas. Ay wasani min ahkamil mim sakinati idghamuha fi misliha ma'al gunnah. Kita terjemahkan setelahnya ay, yaitu maksudnya wasani bahwa yang kedua min dari ahkamil mim sakinati, hukum-hukum mim sukun adalah idghamuha meleburkan mim sukun fi misliha pada huruf seumpamanya, yaitu huruf mim ma'al gunnah disertai dengan gunnah. Fa idza waqa'at ba'dal mim sakinah. Jadi kalau jatuh, kalau jatuh, jadi terdapat maksudnya. Kalau terdapat setelah mim sukun, mimun akhar, mim yang lain, ya, mimun ukhra di sini, mimun ukhra, mim yang lain, tudghamul ula fis tsaniyah, maka huruf yang pertama diidghamkan. Apa diidghamkan? Dileburkan pada mim yang kedua. Pada mim yang kedua. Fatasirani miman musyaddadatan fin nutq. Maka ini menjadi huruf mim yang ditasydid dari segi apa? Dari segi pelafalannya. Fatasirani, maka keduanya ini miman musyaddadan menjadi seperti mim yang ditasydid dari segi pengucapannya. Fin nutq, dalam pengucapan, tashabuhal gunnah yang disertai dengan gunnah. Nahu walakum ma sa'altum walakum ma sa'altum, itu. Untuk yang lain misalnya di surat Al-Quraisy ya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' at'amahum mim sukun, kemudian min, ya, mim berharokat kasroh. Kemudian setelahnya juga masih ada lagi itu contoh yang kedua. Wa amanahum min khauf alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, ya. Atau di surat yang lain alaihim muqsadah, ya, alaihim muqsadah. Surat apa itu? Alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Surat apa? Al-Zilzalah. Alaihim muqsadah. Jadi itu mim sukun bertemu dengan huruf mim setelahnya, maka dinamakan dengan idgham syafawi. Ya. Wa yusamma hadzal idghamu idghaman shaghiran. Idgham ini dinamakan dengan idgham shaghir. Disukunil harfil mudgham, karena huruf yang diidghamkan, huruf yang pertama ya, huruf yang diidghamkan itu disukun. Nanti pada penjelasan berikutnya, kalau huruf yang pertama ini berharokat namanya, dan kemudian diidghamkan namanya idgham apa? Idgham kabir. Nanti istilahnya. Sedikit lagi ya. Wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafiyah.
Ya, aisalisu min ahkamil mimis sakinatil izhar. Atau kita terjemah dulu ya. Wasalisu yang ketiga, al-izharu fil baqiyah adalah menampakkan. Apa yang ditampakkan di sini? Hukumnya izhar ya, menampakkan. Apa yang ditampakkan di sini? Huruf mim sukun. Fil baqiyah pada huruf yang tersisa. Huruf hijaiyah hitungannya tadi ada berapa? 28. Dikurangi berapa? Dikurangi 2 apa saja itu? Mim dan ba. Berarti di sini adalah ketika mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Bertemu dengan selain huruf mim dan ba min ahrufin. Jadi fil baqiyah min ahrufin. Yaitu menampakkan mim sukun pada huruf-huruf yang tersisa. Wasammiha syafiyah. Maka namailah dengan izhar syafawi. Namailah dengan izhar syafawi. Aisalisu min ahkamil mim sakinatil izhar. Jadi yang ketiga dari hukum-hukum mim sukun adalah izhar, menampakkan. Menampakkan mim ya maksudnya ya. Fayajibu izharuha 'indal baqi minal huruf. Maka wajib di sini maksudnya adalah dari segi apa? Dari segi ilmu tajwid ya. Fayajibu izharuha 'indal baqi. Maka wajib ditampakkan ya ketika bertemu dengan huruf yang tersisa. 'Indal baqi minal huruf. Ya. Wa hiya sittatun wa 'ishruna harfan. Yaitu 6 tambah 20 huruf. Berarti berapa huruf? 26. Arab kalau ngitung kayak gitu ya. Sittatun wa 'ishrun, 26. Khamsatun wa 'ishrun, 25. Katanya dari belakang. Ya, kebanyakan kayak gitu. Ada juga yang dari depan, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi kalau mau bilang 105, khamsatun wa mi'ah. Oh, kalau di sini tetap ya. Mi'atun wa khamsah, 105. Tapi kalau puluhan itu yang dipakai adalah satuan dulu. Kalian ngerti nggak puluhan satuan ya? Takutnya nggak ngerti lagi. Di satuan puluhan itu yang dihitung satuan dulu. Tapi kalau ratusan nggak tetap yang ratusan dulu. Jadi kalau misalnya 37 berarti sab'atun wa salasun. 15 khamsata asyar. Baik. Ma'adami addil ba'i wal mim. Selain ya ma'adami addil ba'i wal mim, tanpa menyertakan ya menghitung huruf ba dan mim. Ma bersama ya. Adam tidak, adil ba menghitung huruf ba, wal mim dan huruf mim, wal alif layin. Alif lain juga tidak masuk. Jadi ma adami adil ba'i wal mimi wal alif layinah. Disertai dengan tidak menghitung huruf ba dan huruf mim dan alif layinah. Alif layinah kenapa tidak masuk Ustaz? Sudah jelas tadi. Karena alif layinah itu huruf sebelumnya pasti berharokat. Apa harokatnya? Pembahasan kita adalah mim, so itu ya. Nahu an'amta. Ya, di sini ada 3 contoh ini. Kalau mau lengkap di terjemahan yang sudah kita khatamkan pada kajian sebelumnya berbahasa Indonesia itu nahu an'amta. Jadi kalau membaca an'amta harus jelas. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. An'amta. An'amta alaihim. Kemudian watumsun. Ya. Kemudian zalikum khair. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alaihim wala. Alaihim wala. Nah ini harus jelas. Jelaskan semuanya itu. Kalau mau contoh lengkap di halaman 30 ya, buku panduan belajar tajwid terjemahannya ini ada di sini. Jadi kalau lupa ini maksudnya apa? Tinggal buka aja di sini. Sudah simple. Jadi alhamdulillah ya buku yang sudah kita selesaikan di kajian tajwid sebelumnya ini sudah direkomendasikan itu oleh ya bukan orang yang tidak berpengalaman tapi orang yang berpengalaman di bidang tajwid. Jadi ketika beliau ngomong sendiri sama saya dan itu juga dituliskan di
di kata pengantar beliau bahwasanya ini bukunya sangat simpel sekali, mudah sekali dipahami. Orang baca bait, kemudian ada terjemahannya, dan terjemahannya itu singkat padat jelas. Contohnya juga lengkap dan semuanya dari Al-Quran. Bukan contoh-contoh yang dikarang-karang seperti yang dibikin oleh sebagian orang. Sambal, jangan kalian, gimana? Orang bilang sambal, itu nggak ada pahalanya itu. Tapi kalau membaca Al-Quran, contohnya kayak dari tarmihim bihijarah, dia itu baca Al-Quran, bacanya benar dapat pahala. Ya, ambia. Kenapa bikin sambal itu? Kenapa? Nggak ngerti saya. Kenapa ada kata ambia, ada kata mimba di dzalik, ambihum. Banyak itu contoh-contoh Al-Quran itu. Orang zaman sekarang. Gitu. Nahnu nattabi' wala nabtadi'. Nahnu nattabi' wala nabtadi'. Kita itu ikut para ulama. Nggak usah mengada-ngada, itu nggak usah. Inovasi itu bukan tempatnya dalam urusan agama, bukan. Kecuali hal yang bagus ya, yang itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Para ulama di zaman dulu mereka memberi contoh Al-Quran. Kenapa orang bikin contoh seperti itu? Kayak sekarang misalnya metode menghafal Al-Quran dengan gerakan tangan, itu malah ribet gitu. Malah ribet ya Kak. Ya, menghafal Al-Quran dengan gerakan tangan gitu kan. Malah ribet itu. Kalau 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 sudah terbiasa kayak gitu, akhirnya apa? Akhirnya apa? Sholat tangannya ikut gerak-gerak, gimana itu? Tidur misalnya sudah, dia tinggal memejamkan mata baca misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Enak, tinggal baca gitu aja. Menggerakkan tangan gimana? Kalau ada orangnya kepukul. Ya kalau kamarnya sendiri, ngapain ini? Kesurupan apa gimana? Ajib. Ada lagi yang lebih parah daripada itu. Ada orang bikin menghafal Al-Quran metode visualisasi. Dibikin gambar. Ulama ada di zaman dahulu itu mereka yastaghnuna an kulli hadza. Mereka nggak butuh kayak gitu. Dan mereka hafal gitu. Dan hafalannya itu lebih tamakun daripada orang-orang zaman sekarang. Kalau pengen fokus ya itu jauhkan HP, jauhkan media sosial kayak gitu. Diisolasi, nggak keluar. Sekarang pengen ngafal Al-Quran tapi nggak fokus, gimana? Nggak bisa. Sekolah dijejali dengan kurikulum yang padat dan gemuk gitu kan. Kegiatan sekolah yang overload. Kemudian disuruh ngafal Al-Quran. Kemudian wisuda. Hafal 30 juz. Pas di tasmi ternyata berantakan bacaannya. Dan itu banyak teman-teman. Subhanallah. Udahlah. Itu curahan hati saya. Wa yusamma hadzal izharu. Wa yusamma hadzal izhar. Izharu atau izharu boleh. Wa yusamma hadzal izhar. Izharan syafawiyan. Atau di domah jeda. Wa yusamma hadzal izharu izharan syafawiyan. Izhar macam ini karena ada izhar yang sebelumnya ya. Izhar nun sukun dan tanwin disebut dengan izharan syafawiyan, izhar syafawi li'annahu yata'allaqu bisyafatain karena berkaitan dengan dua bibir. Li'annal mim makhrajuha syafatan. Karena mim itu makhrajnya adalah bibir, tempat keluarnya adalah bibir. Tinggal satu pembahasan di sini terkait hukum mim sukun dan tanwin. Jadi intinya adalah mim sukun ini ada 3 hukum, ada ikhfa yaitu ketika bertemu dengan huruf ba, ada idgham ketika bertemu dengan huruf mim, kemudian ada izhar yaitu ketika bertemu dengan huruf lainnya. Dan terkait izhar ini yang lebih sangat perlu ditekankan adalah ketika bertemu dengan huruf apa? Wawu atau huruf fa. Wahdar lada wawin wa fa an takhtafi liqurbiha walittihadin fa'rifi. Insyaallah itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam. Silakan para jamaah, para peserta kajian yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi yang telah kita sampaikan, silakan. Saya tunggu 1 menit. Biasanya tajwid karena mudah ini, tinggal praktek aja. Dan begini, orang itu semakin banyak praktek, itu semakin bagus. Dan teman-teman yang menghafal, nasihat saya untuk teman-teman yang menghafal, baik yang ada di sini maupun yang ada di luar sana, ketika menghafal, ketika kalian ngelalar itu ya, kayak membaca sendiri,
sudah hafal begitu. Itu tolong diperhatikan. Jadi baca, melihat dengan baca bil ghaib atau tanpa melihat itu jangan beda. Baca di hadapan guru dengan baca sendiri itu jangan beda. Kalian baca sendiri itu ya sama ketika kalian baca di hadapan guru. Jangan kalau pas di hadapan guru talaki dibenar-benarkan, diupayakan sebenarnya mungkin, nggak ada yang dikomentari. Tapi pas baca sendiri cepat, gunahnya hilang, mat lazimnya hilang, mat wajibnya hilang, ya. Gunah ini banyak, jangan sampai ditinggal. Setiap nun tasydid itu ada gunah. Setiap ada ikhfa ada gunnah. Setiap ada idgham bi gunnah ada gunnah. Iqlab ada gunnah. Kemudian ikhfa syafawi ada gunnah. Idgham syafawi juga ada gunnah. Jangan ditinggalkan. Baik. Sepertinya ada yang bertanya. Oh ya. Sifza sana kam jada syakhsun qad sama. Barakallahu fik. Ini sudah ditegur tadi. Jadi itu huruf tib atau berarti huruf syamsiyah itu ya. Jadi yang benar adalah sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dha zalima. Itu huruf ikhfa yang benar itu. Agak mirip memang. Jadi sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dha zalima. Adapun kalau tips masil rahman, ada rahman di sini, ada huruf ro bukan huruf ikhfa. Huruf apa? Idgham bila gunnah. Baik. Barakallahu fiikum. Jelas ya? Para peserta jelas ya? Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan istiqomah, sering-sering dibaca, cari guru yang bisa kita talaki kepada beliau ya. Bisa langsung, bisa via phone gitu. Tapi ya pastikan jaringannya lancar gitu. Jaringannya lancar. Dan kalau mau talaki itu latihan dulu. Jangan talaki gitu aja. Ternyata masih banyak yang salah. Kasihan gurunya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan tahlil, shalawat dan istighfar. Tafadhalu. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbil firli wal walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.